Salam. Selamat datang di Boker Top Channel. Bersama saya Effendi Tobing. Hari ini kita akan membahas tema dapatkah manusia membuat Tuhan menyesal? Tema ini merupakan bagian yang kedua dari tema besar Allah menyesal. Sehingga untuk dapat memahami tema dapatkah manusia membuat Tuhan menyesal, semua saudara boleh menonton video saya sebelumnya. Pertanyaan ini akan kita jawab, dapatkah manusia membuat Tuhan menyesal? Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Yang kedua, mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Dari kedua bagian firman Tuhan ini, maka pertanyaan, dapatkah manusia membuat Tuhan menyesal? Kita dapat jawab, dapat. Yang pertama, Tuhan menyesal karena keberdosaan manusia. Yang kedua, Tuhan menyesal karena Ia sendiri akan menghukum orang yang diciptakannya, akan menghukum orang-orang yang dipilihnya. Dengan demikian saudara jelas, jawaban kita yang pertama, dapatkah manusia membuat Tuhan menyesal? Dapat. Jawaban yang kedua, dapatkah manusia membuat Tuhan menyesal? Mari kita membuka di dalam kitab Yeremia. Mari kita buka Yeremia 26 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancang itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Bagian yang lain yang bisa kita baca di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini hanya dua bagian dari banyak bagian firman Tuhan lain yang menjelaskan bahwa manusia dapat membuat Tuhan menyesal. Alasan yang kedua, karena manusia yang mendengar firman Tuhan, memberi respon, percaya kepada firman Tuhan, dan berbalik dari dosa mereka. Pertobatan manusia kepada Tuhan, pertobatan manusia dari tingkah laku mereka yang jahat, oleh karena mereka mendengar firman Tuhan, membuat hati Tuhan menyesal. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita hari ini, ketika kita telah mendapat jawaban bahwa ternyata manusia dapat membuat Tuhan menyesal, maka pada bagian yang berikut ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah bagaimana supaya Tuhan menyesal. Mari kita buka Alkitab kita dari Amos pasal yang ke-7. Amos pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Amos pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-3, demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh.
yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan menyesal? Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat ada sosok seorang hamba Tuhan yang bernama Amos, yang dalam penglihatannya dia telah melihat bahwa Tuhan sendiri telah siap untuk menghukum, telah siap untuk memusnahkan umat Tuhan yang berdosa kepadanya. Tapi dalam bagian ini kita melihat seorang hamba Tuhan yang punya hati, seorang hamba Tuhan yang punya kasih terhadap umat Tuhan yang dia lihat akan dibinasakan oleh Tuhan. Kondisi ini membuat seorang hamba Tuhan kemudian dia berdiri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan menyesal? Menurut Amos 7 ayat 1 sampai 3. Kita melihat di sini bahwa yang berdiri, yang berdoa bukanlah mereka yang berdosa, bukanlah bangsa Israel yang siap dihukum oleh Tuhan. Tetapi justru seorang hamba Tuhan yang melihat bahwa bangsa ini akan musnah, bahwa bangsa ini akan dihukum oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang demikian, yang punya hati, dialah yang berdiri dan berdoa di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan menyesal? Menurut Amos pasal 7 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, hadirnya seorang hamba Tuhan di tengah-tengah persoalan umat Tuhan yang akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya Tuhan menyesal? Menurut Amos 7 ayat 1 sampai 3, ada hamba Tuhan yang berdoa, ada hamba Tuhan yang menaikkan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni umatnya. Tuhan menyesal karena doa hambanya? Ini menjadi pertanyaan. Atau Tuhan menyesal karena ia mengingat janjinya? Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita tadi, maka kedua hal ini jelas sekali. Tuhan menyesal karena ada seorang hamba Tuhan yang hadir di tengah-tengah persoalan bangsanya. Karena ada hamba Tuhan yang berdoa bagi bangsanya. Karena ada hamba Tuhan yang mohon pengampunan terhadap Tuhan atas bangsanya. Sebagai perenungan bagi kita malam hari ini, mari kita melihat bagian atau merenungkan bagian firman Tuhan ini. Masihkah kita menyesal melihat segala kondisi bangsa kita yang ada pada saat ini? Yang kedua, masihkah kita membuat Tuhan menyesal melihat kondisi bangsa kita saat ini? Mari kita membuat Tuhan menyesal atas kondisi bangsa kita hari ini melalui doa-doa kita kepadanya. Terima kasih saudara. Biarlah kiranya uraian yang singkat tentang dapatkah manusia membuat Tuhan menyesal, kiranya memberi jawaban, memberi dorongan kepada kita untuk melihat semua kondisi bangsa kita hari ini dan kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Tuhan Yesus memberkati.